Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nuryanto. Saya CGB Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Saya dari SDN 1 Gemblegan. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya di SDN 1 Gemblegan, yaitu Ibu Suharti SPTMPD. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suharti. Selamat pagi Pak Agus. Sehat nggih? Alhamdulillah. Pengesunipun. Ya Bu. Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini saya mau melakukan wawancara dengan Ibu Suharti sebagai kepala sekolah saya di SDN 1 Gemblegan. Ya. Ini adalah sebagai tugas saya sebagai TGB, terutama di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam hal ini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan itu dilema etika atau sebagai bujukan moral, Bu? Ya. Terima kasih Pak Agus. Saya akan mencoba menjawab bahwa untuk mengambil suatu keputusan itu juga tidak mudah, langsung mengambil suatu keputusan gitu saja. Namun kita harus berhati-hati karena ini juga menyangkut dengan orang lain. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka langkah yang saya ambil itu pertama ya kita mencari data, informasi yang fakta di lapangannya bagaimana, kemudian baru kita analisa, kita amati. Nah, saat itulah baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Gitu Pak. Ya, jadi harus dianalisa dulu Bu ya, Ya, itu kira-kira benar atau salah Bu ya. Dalam dilema etika ini memang harus mungkin kita dihadapkan antara pengambilan keputusan antara benar dengan benar Bu ya. Iya. Diharapkan jadi prioritas Bu ya yang mana. Ya. Keputusan itu diharapkan nanti bisa diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang tersakiti atau meminimalisir konflik. Gitu, Pak Agus. Iya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu Suharti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang di mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Iya. Terima kasih Pak Agus. Ini suatu memang dilema bagi permasalahan yang muncul. Satu sisi itu sebagai ada suatu kepentingan, dan di sisi lain itu menjadi suatu permasalahan. Jadi dilema dalam diri pengambil keputusan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir konflik tadi, maka kita akan kembali ke aturan yang ada. Aturan yang ada itu bagaimana, baru kita putuskan. Itu diharapkan bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik karena ada dua kepentingan itu tadi. Iya. Gitu, Iya, makasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Harti lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Bu? Ya. Oke Pak Agus, untuk langkah-langkah dalam mengambil keputusan pasti ada, dan permasalahan di setiap sekolah itu ada, hampir setiap hari itu ada masalah, baik itu masalah secara individual maupun secara klasikal, bahkan mungkin dengan teman sejawat pun bisa terjadi muncul suatu permasalahan. Nah, oleh sebab itu saya pribadi tidak mengambil suatu keputusan langsung atau
menerima laporan satu pihak, maka langkah saya ya kita harus mencari fakta yang sebenarnya di lapangan, turun langsung ke lapangan, kita tanya informasi baik itu dari teman, mungkin bisa dari masyarakat, kemudian bisa dari identitas track recordnya mereka, sehingga dari permasalahan yang ada itu baru kita analisa, kita amati, kemudian kita simpulkan dan akhirnya mengambil suatu keputusan yang dianggap bijak. Ya. Jadi dari dasar dulu Bu ya. Ya. Kita permasalahan itu dari mana, terus ujung pangkalnya Bu ya. Jadi bisa untuk menentukan yang terbaik Bu, yang tepat. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika Bu? Dalam benar dengan benar nih Bu, memang ini agak sulit. Ya kadang-kadang benar menurut kita belum tentu benar untuk orang lain ya Mas Agus. Ya seperti halnya kita berbuat baik kadang-kadang belum bisa diterima orang lain, bahwa itu adalah niat kita baik, orang lain belum tentu bisa untuk menerima. Dan permasalahan itu keputusan yang diambil ya yang menurut saya yang lebih efektif itu ya kita lihat permasalahannya itu sejauh mana permasalahan yang ada, apakah itu dianggap permasalahan berat atau ringan, itu juga tergantung untuk mengambil suatu keputusan. Dan itu tidak terlepas kalau itu di sekolah ya kita tidak terlepas dengan teman-teman sejawat, artinya teman-teman guru tetap kita libatkan untuk mengambil suatu keputusan. Itu Pak Agus. Ya, jadi di sini perlu ini Bu ya, melibatkan warga sekolah Bu ya, dalam pengambilan keputusan tersebut ya. Harus. Jadi tidak hanya guru-guru saja, tapi mungkin juga komite, mungkin lingkungan masyarakat pun juga perlu kita bicarakan, atau mungkin di lingkungan sekitar yang menyangkut permasalahan itu pun baik untuk dilibatkan menurut saya gitu. Gitu Pak Agus. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dari sini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Ya, terima kasih. Kalau jadwal permasalahan, permasalahannya itu timbul kan tidak terjadwal kan. Urgent bukan? Nah, oleh sebab itu kalau permasalahan kok dijadwal ini ya aneh gitu loh. Kalau menurut saya kalau jadwal nggak ada. Kalau saya ya kalau ada permasalahan ya segera mungkin diselesaikan dan lebih cepat menyelesaikan masalah, menurut saya itu yang paling baik. Itu Pak Agus, dan sesuai permasalahan yang ada, jangan sampai masalah itu berlarut-larut, karena akan muncul masalah baru nantinya. Jadi harus segera diselesaikan ya. Harus itu, dan tidak terlepas dengan teman-teman sejawat dan rekan-rekan karyawan lainnya tetap kita libatkan. Iya Bu ya. Jadi untuk jadwal tetap nggak ada, karena permasalahan itu mungkin setiap saat ada permasalahan Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Untuk permasalahan utamanya masalah di sekolahan, secara pribadi saya juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tetap kita tidak lepas dari dengan teman-teman atau mungkin staf atau karyawan, bahkan mungkin penjaga pun juga merupakan salah satu sumber informasi. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu tetap melibatkan seluruh warga warga sekolah. Mungkin bisa jadi murid pun juga bisa untuk dijadikan sebagai sumber informasi, karena murid itu sendiri malah
masih berpikirnya masih murni, belum Iya. ada berpikir yang lain-lain. Jadi umpama dia mengatakan sesuatu itu lebih Jujur. fakta, Ya, kejujurannya, Bu, ya. kejujurannya masih Ya. dapat dipercaya. Iya, Itu iya. Pak Agus. Iya. Nggih. Untuk selanjutnya, Bu, dari semua pertanyaan tadi, semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam apa, Bu? Dilema etika nih, Bu. Nggih. Sesuai dengan pembicaraan awal tadi bahwa permasalahan itu pasti ada dan Iya. setiap saat itu muncul. Dan untuk pembelajaran dimanapun saja sampai perguruan tinggi pun untuk pengalaman itu tidak diajarkan di sekolah. Iya. Sehingga dan pengalaman setiap orang itu tidak sama. Iya. Jadi dengan berbagai pengalaman, baik itu pengalaman teman, pengalaman pribadi selama ini dalam menyelesaikan masalah merupakan suatu referensi untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya. Sesuai dengan pepatah lama bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, di mana tidak diajarkan di sekolah. Iya. Ngaten pripun Pak Agus? Bu, ya. Sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan dari semua pertanyaan tadi, Bu, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil dalam di sekolah ini benar-benar untuk sebagai pembelajaran bagi saya khususnya, Bu, sebagai CGP ini untuk belajar di situ untuk dalam sebagai pemimpin, terutama dalam memimpin pembelajaran, Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Suharti atas waktunya yang Terima sudah kasih, Pak Agus. disempatkan untuk saya. Ya. Ada acaranya, saya mohon maaf Bu Suharti. Semoga sehat selalu, Bu. Amin, sama-sama Pak Agus. Semoga sukses, lolos dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Iya. Yes, thank you. Selamat pagi Pak Sarjito. Selamat pagi Pak Agus. Ada yang bisa dibantu Pak Agus? Pak, di sini terima kasih Pak Sarjito atas waktunya. Di sini mau melonggarkan waktu untuk saya, Pak. Saya mau melakukan wawancara dengan Bapak, terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Ya, ini adalah sebagai tugas saya dari CGP Angkatan 7, Pak. Dalam rangka pemenuhan tugas modul 3.1. Baiklah, yang pertama Pak, pertanyaan saya, selama ini apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada pada sekolah Bapak? Terima kasih Pak Agus untuk wawancara hari ini. Insya Allah nanti sebisa mungkin itu akan saya jawab untuk pertanyaan yang pertama tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu saya mengamati dulu suatu masalah yang terjadi di sekolah itu, apa saja masalah yang ada. Saya kumpulkan informasi-informasi itu yang faktual, yang nyata, bagaimana, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Itu cara mengidentifikasi saya dalam hal kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Seperti itu Pak Agus. Iya Pak, jadi dilihat dari dasar permasalahannya dulu Pak ya? Iya. Ya, jadi untuk keputusan bagaimana itu tergantung bobot permasalahannya Pak ya. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau di situ sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Dalam hal pengambilan keputusan saya di sekolah, apabila ada kasus-kasus yang mungkin kasus itu sama-sama benar, nah itu bagaimana saya pengambilan keputusannya. Yang pertama, harus selalu dikembalikan semua kepada aturan. Jadi aturan yang ada itu bagaimana kita kembalikan, walaupun itu masalah itu semuanya sebenarnya benar dan benar. Nah seperti itu. Setiap pengambilan keputusan saya selalu
menjalin hubungan dengan rekan sejawat, termasuk dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Sebelum saya putuskan, pasti saya memanggil salah satu ataupun dua guru yang mungkin Bapak Ibu guru di situ sebagai senior ataupun teman-teman yang mungkin lebih paham dari hal-hal yang lain. Terus yang ketiga, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian yang ada. Seperti itu Pak Gus. Biasa Pak ya. Kemudian Pak, dari tadi pengambilan keputusan tadi, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung saya vonis si A atau si B. Nah, saya menggali, mencari informasi, kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah itu saya menganalisis sebelum saya mengambil keputusan dan bisa nantinya mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu Pak Gus. Jadi prosedurnya jelas Pak ya, terperinci. Ya. Kemudian Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang di situ benar dengan benar tuh Pak? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif adalah apabila saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif, dilakukan dengan spontan. Jadi cara ini langsung Pak Agus, spontanitas tergantung objek masalah yang ada di lapangan. Jadi spontan nanti akan saya ambil keputusan itu apabila masalah-masalah itu langsung bisa kita tangani. Kemudian setelah itu saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah maupun jajaran-jajaran yang ada di sekolah, termasuk tadi Bapak Ibu guru yang senior yang ada di sekolah tersebut, dan didengar pendapatnya supaya keputusan itu diambil secara bersama, tidak dalam kepentingan pribadi ataupun saya sendiri memutuskan secara sendiri. Seperti itu Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk tantangan-tantangan yang selama ini saya hadapi dalam hal kasus dilema etika adalah dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima dari pihak yang mungkin ada suatu masalah, tentu saja kita harus meyakinkan. Jadi cara ini diyakinkan si A ini adalah orang-orang yang memang keputusan ini secara bersama, bukan untuk kepentingannya si A ataupun si B. Nah seperti itu. Jadi orang-orang yang terlibat dalam keputusan ini nanti tetap saya yakinkan supaya keputusan ini tidak secara individu seperti itu. Jadi untuk kepentingan bersama atau kepentingan sekolah. Seperti itu Pak. Iya Pak. Ya. Jelas Pak ya. Jadi bisa lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan dan bijak Pak ya. Kemudian di sini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk jadwal memang tidak terjadwal karena suatu masalah itu kadang muncul itu secara tiba-tiba atau spontanitas, masalah itu akan datang dan tiba-tiba, maka tidak terjadwal atau tidak cara ini orang dijadwalkan secara terperinci. Namun masalah itu kalau memang masalah itu ringan, spontan itu nanti bisa saya selesaikan di waktu itu juga. Seandainya itu masalah itu perlu komunikasi dengan pihak-pihak yang lain, saya selalu komunikasi dengan pihak-pihak tertentu sehingga keputusan-keputusan yang saya ambil
itu merupakan keputusan yang tepat dan tidak secara pribadi seperti itu Pak Gus. Ya berikutnya Pak, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam hal ini untuk faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan atau dukungan dari warga sekolah memang ada, itu dari pihak komite, dari pihak wali murid ataupun stakeholder yang ada di sekolah, sehingga keputusan-keputusan itu memang bisa digunakan untuk bersama. Dari masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekolah itu memang saya tampung, saya terima, tidak saya mengabaikan dari warga-warga yang ada di sekolah seperti itu Pak. Ya, jadi semua warga sekolah di sini bisa dilibatkan ya, termasuk Bapak Ibu guru juga saya libatkan, termasuk orang tua, murid, bahkan anak-anak pun saya libatkan. Apabila itu memang keputusan itu harus melibatkan si anak seperti itu Pak. Mungkin anak-anak masih polos Pak ya, jujur tadi lebih mudah untuk Pak mengambil keputusan tersebut Pak ya? Iya, anak-anak SD itu kan cara ini isih polos, jadi dia akan cerita apa adanya. Nah itu sebagai kunci Mandara. Iya Pak. Kemudian yang terakhir di sini Bapak, pertanyaan saya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, terus pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kaitannya dengan dilema etika ini Pak? Untuk pelajaran yang saya ambil dari keputusan untuk pengambilan keputusan dilema etika ini adalah merupakan guru yang terbaik. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apapun masalah-masalah yang ada di sekolah, kalau kita selesaikan dengan cara bersama, tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan salah seorang guru, itu merupakan pengalaman yang sangat baik dan bisa kita jadikan sebagai sumber ilmu. Pengalaman itu kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa tahu, oh masalah ini seperti ini, kita selesaikan seperti ini. Nanti pengalaman-pengalaman itu kita ambil untuk di kemudian hari dikembangkan apabila ada masalah di berikutnya, bisa meminimalisir permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan Pak Agus, sehingga Pak Agus nanti dalam belajar di calon guru penggerak nanti bisa lancar. Amin, sehingga nantinya bisa nular ke rekan-rekan guru, khususnya di SD yang diajar Pak Agus di SD Negeri 1 Gemblegan, umumnya nanti di tingkat Korwil bidang pendidikan Kecamatan Kalikotes. Seperti itu Pak Agus. Ya Pak, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Tadi dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan Pak, mungkin itu nanti bisa saya jadikan sebagai pengalaman atau ilmu baru atau referensi bagi saya Pak, khususnya jadi saya sebagai pemimpin pembelajaran, ya sebagai guru, supaya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang situ bisa bijak dalam menyelesaikannya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Sarsito atas waktunya. Ada salah saya minta maaf Pak. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak.